Hai semua, welcome to Mathroom. Nah, di sini kita akan berbagi informasi berkaitan dengan matematika, mulai dari share materi ataupun pembahasan soal-soal. Oke, mari kita mulai. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Nah, kalian bisa perhatikan, di sini ada dua buah gambar keadaan suatu daerah. Jadi yang pertama itu adalah keadaan suatu kota, di mana kota ini bercuaca sangat dingin hingga bersalju. Dan di kota tersebut menunjukkan suhu yang ditunjukkan pada kota tersebut itu adalah negatif 15 derajat Celcius. Nah, negatif 15 derajat Celcius itu berada di bawah 0. Gitu ya. Kemudian gambar berikutnya itu adalah gambar pantai. Tentunya kalau kita main ke pantai itu cuacanya kan cukup panas. Nah, pada pantai ini suhunya adalah 25 derajat Celcius. Jadi suhu 25 derajat Celcius ini ada di atas 0 derajat. Pada matematika, jadi bilangan dari negatif 15 derajat Celcius, 25 derajat Celcius ataupun 0 itu merupakan bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Jadi dalam matematika itu bilangan bulat itu bisa digambarkan dalam bentuk garis bilangan. Nah, kita ambil contoh garis bilangannya mulai dari negatif 7 sampai 7. Jadi masih ada bilangan lainnya yang bisa kita tulis ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Di matematika, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan 0, kemudian bilangan negatif, dan bilangan positif. Selanjutnya, kita akan membandingkan bilangan bulat. Jadi di matematika, untuk membandingkan dua buah bilangan, itu kita bisa menggunakan tanda-tanda seperti ini. Untuk yang pertama, itu dibacanya lebih dari, kemudian ada tanda sama dengan, dan yang paling bawah itu dibaca kurang dari. Nah, pada garis bilangan, itu jika bilangan semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi kalau dia semakin ke kanan, itu nilainya akan semakin besar. Oke, kita coba membandingkan dua buah bilangan. Misalkan bilangan negatif 3 dengan 2. Nah, dari garis bilangan kita harus tahu dulu posisinya ada di mana. Jadi negatif 3 kan sudah jelas ada di sini ya. Kemudian 2 ada di sini. Kalau kita lihat di situ ternyata nilai dari negatif 3 ini itu berada di sebelah kirinya dari 2. Berarti negatif 3 itu bilangan yang lebih kecil. Jadi kita gunakan tanda kurang dari. Berarti negatif 3 itu kurang dari 2. Oke, kita coba contoh yang lainnya supaya lebih paham. Misalkan ada bilangan berapa ya? Misalnya 5, kemudian dengan negatif 1. Oke, kita cek 5 ada di sini, kemudian negatif 1 ada di sini. Kalau kita perhatikan, 5 itu kan ada di sebelah kanannya negatif 1. Berarti 5 itu bilangannya lebih dari negatif 1. Jadi kita gunakan tanda lebih dari. Nah, seperti itu. Sudah jelas kan? Nah, ini adalah soal latihan yang bisa kalian kerjakan di buku kalian. Jadi alangkah baiknya video ini di-pause dulu sejenak sampai kalian selesai mengerjakan soal. Kalau misalnya sudah selesai, baru bisa dilanjutkan karena akan langsung kita bahas. Nah, jika kalian sudah selesai mengerjakan, kita akan langsung coba bahas bersama. Kita coba cek ya, apakah jawaban kalian benar atau tidak. Jadi yang A itu 25 dengan negatif 25. Ya, di situ ada bilangan positif dan bilangan negatif. Jadi jelas 25 itu lebih dari negatif 25. Oke, untuk yang B, negatif 123 dengan 120. Ya, benar sekali, tandanya adalah kurang dari. Jadi dari soal A dan B ini kita bisa dapat simpulkan bahwa
bilangan negatif itu pasti lebih kecil atau kurang dari bilangan positif. Nah, itu ya kuncinya. Jadi kalau kalian menemukan soal membandingkan bilangan positif, bilangan negatif, pasti bilangan negatif itu kurang dari bilangan positif. Kita lanjutkan ke bagian C, soal yang C, negatif 250 dengan negatif 350. Jadi kalau kita gambarkan pada garis bilangan, nah, misalkan di sini negatif 250, berarti negatif 350-nya ada di mana? Di sebelah kirinya ya. Jadi dia akan semakin ke kiri. Seperti itu. Berarti dari sana kita dapat simpulkan bahwa negatif 250 itu lebih dari negatif 350. Karena dia lebih kecil negatif 350-nya. Kemudian untuk yang D, negatif 235 dengan negatif 230. Ya jelas ya, tandanya adalah kurang dari. Itu ya. Jadi sekarang kita sudah bisa membandingkan dua buah bilangan bulat. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Nah, tentunya kalian sudah biasa akan menjumlahkan dua buah bilangan, misalkan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, itu sebenarnya kita sudah belajar penjumlahan bilangan bulat. Tetapi di sini yang akan kita bahas lebih banyak itu adalah ketika ada bilangan negatifnya. Jadi bagaimana cara kita menjumlahkan dua buah bilangan bulat itu antara bilangan positif dengan bilangan negatif atau negatif dengan negatif, bagaimanakah hasilnya. Oke, kita langsung perhatikan ini. Contohnya misalnya negatif 5 ditambah 3. Jadi dalam penjumlahan bilangan bulat itu kita bisa menggunakan garis bilangan. Nah yang pertama, ingat ya, 0 itu kita jadikan sebagai titik acuan. Kita akan mulai semuanya dari 0. Oke, negatif 5 berarti kita tinggal buat garis dari 0, karena dia negatif berarti arahnya itu ke kiri. Jadi kita buat garis ke kiri sejauh 5 langkah. Nih ya, sebenarnya kita buat garis sejauh 5 langkah. 3, 4, 5. Jadi kita ada di angka negatif 5. Kemudian ditambah 3. Berarti kita akan arahkan garis dari negatif 5 itu, karena ditambah 3 berarti dia ke kanan lagi 3. Nah itu garisnya. Jadi kalian bisa tambahkan lagi 3 ke kanan 3, berarti 1, 2, 3. Pas kan dia berhenti di negatif 2. Oke, kita lingkari dulu negatif 2. Jadi hasilnya nanti itu adalah di negatif 2. Oke, kita hapus saja ya. Nah, jadi hasilnya adalah di negatif 2. Jadi negatif 5 itu artinya kita 5 langkah ke kiri. Karena negatif, itu berarti kita ke kiri. Kemudian ditambah 3, berarti ditambah ini kan dengan bilangan positif, berarti kita ke kanan lagi 3 langkah. Nah, hasilnya kalian dapatkan negatif 2. Nah, jadi salah satu cara lain yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan penjumlahan ataupun pengurangan bilangan bulat itu adalah menggunakan kancing berwarna. Sebenarnya kita bisa gunakan kancing warna apa saja yang ada di rumah. Tetapi di sini kita pada video ini kita akan menggunakan kancing merah dan kancing biru. Jadi kita sepakati bahwa kancing merah itu mewakili bilangan negatif, kemudian kancing biru itu mewakili bilangan positif. Nah, ketika nanti kita akan menggabungkan si kancing merah dan si kancing biru itu mewakili bilangan 0. Itu dulu kita ingat ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba saja satu buah soal. Nah, ini soal yang sama seperti yang tadi, negatif 5 ditambah 3. Jadi negatif 5 tambah 3 itu tadi kita menggunakan garis bilangan, itu kita sudah dapatkan hasilnya adalah negatif 2. Nah, bagaimana dengan menggunakan metode kancing berwarna ini? Jadi yang pertama itu kalian harus persiapkan 5 buah kancing merah. Itu karena ada bilangan negatif 5.
Itu berarti ada 5 buah kancing merah. Kemudian plus 3 atau tambah 3. 3 ini berarti kita siapkan 3 buah kancing biru. Nah, setelah kita mempersiapkan ini, apa sih yang harus kita lakukan? Kita tinggal gabungkan saja kancing merah dan kancing biru. Jadi kita coba gabungkan. Nah, dan ternyata tidak semua kancing itu memiliki pasangan. Yang berpasangan hanya ini saja. Ingat, tadi kita sudah sepakati bahwa jika kancing itu saling berpasangan, itu mewakili bilangan 0. Jadi ini nilainya nanti adalah 0. Kemudian, berarti yang tersisa adalah 2 buah kancing merah. Oke, kita bisa pinggirkan dulu kancing merah. Nah, kancing merah itu tadi bilangan apa? Bilangan negatif. Karena ada 2 kancing merah, itu artinya hasilnya adalah negatif 2. Jadi itu tadi ya, menggunakan metode kancing berwarna. Ternyata hasilnya yang kita dapatkan sama dengan menggunakan metode garis bilangan. Jadi dalam perhitungan nanti kalian bisa menggunakan konsep yang mana saja, apakah konsep garis bilangan atau kancing berwarna pada penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita akan lanjutkan ke operasi berikutnya, yaitu pengurangan bilangan bulat. Nah, pada pengurangan bilangan bulat itu ada beberapa konsep yang harus kalian ingat, bahwa A dikurangi B itu sama dengan A tambah negatif B. Kemudian A dikurangi negatif B itu sama dengan A tambah B. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Misalkan ini, 2 dikurangi 3. Untuk memudahkan kita menggunakan garis bilangan, 2 dikurangi 3 ini bisa kita ubah menjadi 2 ditambah negatif 3. Oke, 2 tambah negatif 3. Dari sini kita akan hitung berapa hasilnya. Jadi sama seperti konsep yang pada penjumlahan tadi, ini kan jadinya penjumlahan kan. Jadi kita mulai dari titik acuan 0. Seperti biasa 0 dijadikan titik acuan. 2 itu kan bilangan positif, berarti kita akan buat tanda panah 2 ke kanan. Nah, seperti itu. Setelah itu artinya kan kita sudah berpijak di angka 2 kan. Kita ada di posisi 2, kemudian tambah negatif 3. Nah, negatif 3 itu artinya dia 3 langkah ke kiri. Jadi kita buat saja dulu 3 langkah ke kiri dari 2. 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya kita buatkan garisnya, jadinya seperti itu. Pas ya, 3 langkah dengan tanda panahnya. Nanti hasilnya adalah negatif 1. Itu kalau kita menggunakan garis bilangan. Sekarang bagaimana kalau kita mencoba menggunakan kancing berwarna? Jadi sama seperti tadi, ingat 2 dikurangi 3 itu sama artinya dengan 2 ditambah negatif 3. Oke, berarti kita siapkan 2 buah kancing biru dengan negatif 3 ini artinya 3 buah kancing merah. Nah, tinggal kita gabungkan. Nah, ingat ini artinya 0. Jadi kalian sudah tidak usah hitung itu lagi. Yang tersisa itu adalah kancing merah. Jadi kancing merah ini kan ada 1. Ini mewakili bilangan dari negatif 1. Nah, hasilnya sama dengan menggunakan garis bilangan tadi. Kita lanjutkan ke operasi berikutnya, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi perkalian dan pembagian bilangan bulat ini sangat mudah sekali ya, tapi kita harus perhatikan tanda dari bilangannya, apakah itu bilangan positif atau bilangan negatif. Kemungkinan yang terjadi pada operasi hitung perkalian dan pembagian itu nanti adalah ada 2 buah bilangan positif yang dikalikan, atau 2 bilangan negatif yang dikalikan, atau salah satunya positif, salah satunya negatif. Nah, kuncinya di sini adalah ketika tanda bilangannya itu sama, hasilnya nanti ini sama, maksudnya ini ya, positif
Seperti yang pertama, ini positif dengan positif, kemudian negatif dengan negatif. Nah, hasilnya itu nanti pasti akan menghasilkan bilangan positif. Jadi kalau misalkan kita kalikan dua buah bilangan yang tandanya berbeda, positif kali negatif, negatif kali positif, itu nanti hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba sebuah contoh, misalkan 5 kali 3. Oke, kalau 5 kali 3 itu kan sama-sama dua buah bilangan positif. 5 kali 3 itu hasilnya 15. Sekarang misalkan kita ambil dua buah bilangan negatif. Negatif 4 kali negatif 3. Oke, ini kan tandanya adalah negatif dan negatif ya. Jadi bilangan negatif, bilangan negatif. Kalau negatif kali negatif berarti hasilnya adalah positif. Tinggal kita kalikan saja angka-angkanya. 4 kali 3 itu hasilnya adalah 12. Jadi hasilnya 12. Seperti itu. Jadi tanda positif itu tidak usah dituliskan. Kita lanjut contoh yang berikutnya, misalnya 4 kali negatif 2. Nah, 4 itu bilangan positif dan negatif 2 itu bilangan negatif. Berarti hasilnya nanti pasti adalah negatif. Tinggal kita kalikan angkanya, 4 kali 2 itu sama dengan 8. Jelas ya mengenai perkalian bilangan bulat. Jadi selain perkalian, pembagian pun berlaku ketentuan yang sama. Nah, kalau kita ganti dengan pembagian sama ya. Jadi kalau kita membagi dua buah bilangan bulat yang tandanya sama, itu hasilnya adalah positif. Kemudian kalau misalnya kita melakukan operasi hitung pembagian dua buah bilangan bulat yang tandanya berbeda, jadi ada positif dan negatif, itu hasilnya pasti negatif. Sebagai contoh, misalnya negatif 8 kita bagi dengan 2. Oke. Kita perhatikan di sini, negatif 8 itu adalah bilangan negatif. 2 itu adalah bilangan positif. Ini kan bilangan negatif, ini bilangan positif. Jadi dari sini kita pasti dapatkan hasilnya adalah bilangan negatif ya. Negatif, positif, beda tanda, berarti hasilnya pasti negatif. Tinggal kita bagi saja. 8 bagi 2 itu hasilnya 4. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Nah, kalian bisa coba dengan soal-soal lainnya. Untuk materi selanjutnya, kita akan lanjutkan ke sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Jadi, ada beberapa sifat pada operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, sebagai contoh, kita ambil contoh penjumlahan ya. Misalnya, 2 ditambah negatif 3. Itu hasilnya akan sama dengan negatif 3 ditambahkan dengan 2. Oke. Jadi kalau misalnya kita gunakan metode kancing, berarti 2 biru dengan 3 merah, pasti yang lebih banyak itu adalah si kancing merah, 1 lebihnya. Negatif 3 merah, 2 biru, berarti sisanya lebih banyak itu adalah si merah. Nah dari sini, kan kalian dapatkan hasilnya sama ya, negatif 1 dan negatif 1. Berarti pada penjumlahan memang benar itu berlaku sifat komutatif, begitu pula dengan perkalian. Jadi selain sifat komutatif, itu ada sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini disebut juga sebagai sifat pengelompokan. Itu sama berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi A tambah B tambah C itu sama artinya dengan A tambah B tambah C. Jadi A plus B nya dulu dikerjakan, atau B tambah C nya dikerjakan duluan, itu nanti hasilnya akan sama. Untuk sifat yang selanjutnya itu adalah sifat distributif atau penyebaran. Jadi ini berlaku pada operasi hitung bilangan bulat. Kalau misalkan A kali B ditambah C itu sama artinya dengan A kali B tambah A kali C. Kemudian kalau A kali B dikurangi C itu sama artinya dengan A kali B dikurangi A kali C.
Itu namanya sifat distributif atau penyebaran. Nah, kita lanjutkan ke operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi tadi kita sudah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita akan coba operasi hitung campuran. Nah, ini contoh soalnya. Negatif 15 ditambah negatif 12 dibagi negatif 3 dikurangi 10 kali negatif 2. Itu hasilnya berapa? Jadi ingat pada operasi hitung campuran, itu kita harus memperhatikan bahwa bagian mana yang harus kita kerjakan duluan. Yang pertama tentunya adalah bilangan yang ada di dalam kurung. Jadi di dalam kurung itu kita kerjakan terlebih dahulu, kemudian kali bataku berarti tinggal perkalian atau pembagian itu kita kerjakan duluan. Selanjutnya baru tambah atau kurang itu kita kerjakan paling belakang. Nah, kita coba kerjakan. Kalau kita perhatikan di sini yang dikurung itu adalah ini ya. Nah, itu berarti kita kerjakan itu dulu. Negatif 15 ditambah negatif 12. Jadi itu sama-sama bilangan negatif, berarti sama-sama kancing merah. 15 kancing merah, 12 kancing merah, berarti totalnya itu adalah 27 kancing merah. Hasilnya adalah negatif 27. Nah, untuk yang lainnya kita tulis, ini sama dengan dulu ya. Negatif 3 dikurangi 10 kali negatif 2. Setelah itu, kita perhatikan ada operasi hitung bagi, kurang, dan kali. Jadi kita ambil yang pembagian, karena dia letaknya lebih di depan ya, secara berurutan. Tinggal kita hitung. Negatif 27 dibagi negatif 3. Ingat, negatif dibagi negatif itu hasilnya adalah bilangan positif. Berarti 27 dibagi 3 itu hasilnya adalah 9. Jadi hasilnya adalah positif 9. Ingat, positif tidak usah ditulis. Tanda positifnya tidak usah ditulis ya. 9 dikurangi 10 kali negatif 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita perhatikan ada operasi hitung tanda kurang dan kali. Mana yang lebih kuat? Kali. Jadi kali kita kerjakan selanjutnya. Berarti 9 dikurangi, nah 10 kali negatif 2. 10 itu bilangan positif dan negatif 2 itu bilangan negatif. Jadi hasilnya pasti negatif ya. Oke, 10 kali 2 itu adalah 20, hasilnya 20. Nah, ingat tadi pada operasi hitung pengurangan bilangan bulat, jadi kalau ada tanda seperti ini, itu artinya sama aja dengan 9 ditambah 20. Berarti hasilnya 29. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah 29. Sangat mudah sekali ya operasi hitung campuran. Yang penting konsepnya di sini pada operasi hitung campuran itu kita harus tahu mana yang harus dikerjakan duluan. Itu dikerjakan duluan. Nah, demikian video kita kali ini. Jadi kita sudah membahas konsep dari bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat, sifat-sifat dari operasi hitung bilangan bulat, dan kita juga sudah mencoba sebuah soal dari operasi hitung campuran bilangan bulat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.